Perkenalkan, nama saya Daniel Hamonangan Payung dengan NIM 210306060. Di sini saya akan menjelaskan tentang biosintesis telur dengan dosen Bu Tati Widianasari SPTMP. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan anatomi ovarium dan oviduk saluran reproduksi unggas betina. Terdiri atas ovarium, dan juga saluran oviduk. Saluran oviduk tersusun atas infundibulum, magnum, isthmus, uterus, vagina, serta juga kloaka. Yang pertama ovarium. Ovarium ini merupakan tempat sintesis hormon steroid, seksual gametogenesis, dan perkembangan serta pemasakan kuning telur atau folikel. Selanjutnya yaitu infundibulum. Infundibulum ini memiliki panjang sekitar 9 cm. Infundibulum ini berfungsi untuk menangkap yolk yang telah matang yang berasal dari ovarium, sehingga yolk bisa masuk ke dalam oviduk. Selanjutnya menuju ke magnum. Di magnum ini memiliki panjang sekitar 33 cm yang berfungsi untuk sintesis albumin kental dan cair serta sintesis glazah. Proses ini berlangsung sekitar 3 jam. Selanjutnya yaitu isthmus. Isthmus ini memiliki panjang sekitar 10 cm. Pada isthmus ini terjadi sintesis membran kerabang yang terjadi selama 1 hingga 2 jam. Selanjutnya kita uterus. Uterus ini memiliki panjang kira-kira 10 sampai 12 cm. Pada uterus ini terjadi dehidrasi putih telur atau plumping. Kemudian pembentukan kerabang telur. Proses ini memakan waktu sekitar 18 hingga 21 jam. Selanjutnya yaitu ke vagina. Pada vagina terjadi pembentukan kutikula. Telur melewati vagina secara cepat sehingga sekitar 3 menit. Selanjutnya masuk ke kloaka. Kloaka merupakan bagian ujung di mana tempat telur akan keluar. Selanjutnya proses sintesis yolk. Di proses sintesis yolk ini dari pituitary yang melepas hormon gonadotropin yang menembus ke theca layer dan kemudian akan menghasilkan hormon estrogen, yang dimana hormon estrogen ini berfungsi untuk mensintesis bahan penyusun yolk, yaitu asam amino, fosfor, kalium, dan juga lipid. Proses ini terjadi di nukleus pada hati. Kemudian hasil dari sintesis pada hati ini akan menghasilkan beta lipoprotein dan juga vitellogen nih, yang mana beta lipoprotein akan menembus 2 lapisan yaitu theca layer dan granula layer. Selanjutnya vitellogenetin akan terbagi menjadi lipofitelin dan juga fosfilin, yang mana akan menembus 2 lapisan yaitu theca layer dan granula layer, sehingga akan menghasilkan yolk. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses sintesis albumin. Protein albumin terdiri atas ovalbumin 54%, konalbumin 13%, ovamucin 11%, ovaglobulin 8%, lyosemin 3,5%, alfa dan beta ovamucin 1,5 sampai 3%. Terdapat juga protein yang levelnya sangat kecil yaitu avidin 0,05%, flavoprotein 0,8%, ovomakroglobulin 0,5%, ovoinhibitor 0,1 sampai 1,5%,
ovoglikoprotein 0,5 sampai 1% dan papain inhibitor 0,1%. Sintesis albumin terjadi pada magnum. Albumin akan disekresikan dan dikontrol oleh hormon estrogen yang larut dalam lemak. Molekul estrogen ini akan melewati membran sel dan diikat oleh reseptor estrogen. Kompleks estrogen dan reseptornya tidak aktif sehingga menjadi 5 skon, kemudian masuk ke dalam nukleus dan berinteraksi dengan kromosom, menyebabkan gen tertentu dibentuk menjadi mRNA. Kemudian mRNA akan keluar dari nukleus menuju ribosom dan translasi menjadi protein spesifik berupa asam amino sehingga menghasilkan albumin dan protein telur khas lainnya. Proses ini berlangsung selama 3 jam. Selanjutnya proses sintesis kerabang. Sintesis kerabang ini terjadi di dalam uterus selama 18 hingga 20 jam. Sintesis cabang terjadi dikarenakan adanya ion kalsium dan karbonat yang berada di dalam plasma darah. Yang karbonat ini berasal dari hasil metabolik mukosa sel kelenjar kerabang, yaitu CO2 ditambah H2O menghasilkan asam karbonat yang dibantu oleh enzim karbonhidrase akan dipecah menjadi HCO3- ditambah H positif. Kemudian asam karbonat akan masuk ke dalam cairan dalam kelenjar kerabang dan kemudian melepas hidrogen. Lalu kalsium dari plasma darah akan masuk ke mukosa sel kerabang, kemudian masuk ke cairan dalam kelenjar kerabang, kemudian bergabung ke CO3 negatif, menghasilkan kalsium karbonat, yaitu kerabang telur. Sekian hasil video saya. Terima kasih.